langsung ke Mas Munasihin. Mas Jainul Munasihin, juga elektabilitas menurut warga NU adalah yang tertinggi adalah Mahfud MD. Bagaimana Anda melihat hasil survei ini sebagai petinggi PKB? Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Bang Ratno dari Indopol yang sudah memaparkan hasil surveinya tadi. Pertama saya ingin mengapresiasi dulu nih ke Indopol atas surveinya ini, karena pertama kita apresiasi karena di dalam simulasi pasangan Capres dan Cawapres dari internal NU tadi, yang survei yang di beberapa slide-nya itu tidak ada nama Erick Thohir. Ini saya apresiasi. Ya, itu saya apresiasi itu. Ya. Kenapa Anda mengapresiasi tidak ada nama Erick Thohir? Artinya apa? Bahwa Erick Thohir bukan Capres Cawapres yang dari internal NU, itu bukan, itu dari luar itu. Ini saya apresiasi dulu nih. Artinya bahwa amatan Indopol ini, surveinya Indopol ini adalah survei yang sangat objektif, dan menurut kami bagi PKB sendiri sebetulnya ini perlu kita apresiasi. Ini juga sinyal buat teman-teman di NU bahwa kalau ingin mengusung pasangan Capres dan Cawapres itu kalau bisa ya dari internal NU lah, kader asli. Tadi yang disebutkan ada Pak Mahfud MD, ada Bu Khofifah, itu adalah kader-kader memang betul-betul NU-nya itu tidak perlu diragukan lagi lah istilahnya gitu. Jadi pertama saya ingin mengapresiasi survei ini. Yang kedua, Bang Yusuf, kalau kita bicara Pilpres itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap tiketing. Baru kemudian yang kedua adalah tahap pemenangan Pilpres. Nah, tahap sekarang ini adalah tahapannya masih tahap tiketing, mencari tiket. Siapa yang bisa berangkat untuk menjadi Capres dan Cawapres. Nah, ketika bicara soal tiketing, maka kita akan berhadapan dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Ada batas yang disebut dengan presidential threshold atau PT, di mana 20% minimum harus dikantongi oleh siapapun yang ingin maju sebagai Capres dan Cawapres. Nah, disitulah kemudian posisi kunci dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jadi kalau misalnya tadi ada simulasi namanya Pak Mahfud MD, ada Bu Khofifah, kemudian ada Gus Muhaimin, maka kita harus kembali lagi, pertanyaannya adalah siapa yang punya kans, yang punya modal terkait dengan kendaraan politik untuk memastikan dirinya bisa berangkat menjadi pasangan Capres atau Cawapres. Nah, kita bicaranya di situ dulu tuh. Satu itu. Yang kedua, kalau bicara soal elektabilitas, tadi disampaikan oleh Bang Ratno di hasil Indopolnya itu, selisihnya juga nggak banyak. Pak Mahfud MD dengan Bu Khofifah, dengan Caimin juga selisihnya juga tidak banyak. Saya tadi mencatat masih ada orang yang belum menentukan jawaban itu 40% lebih. Jadi dari responden yang NU itu, ya kan, Pak Mahfud MD tadi saya catat kalau tidak salah 14%. Kemudian 14% ya. Caimin 9%, Gus Muhaimin 9%, Bu Khofifah di atasnya Gus Muhaimin. Tapi selisihnya tidak terlalu banyak. Terbesar masih ada 44 sekian persen yang belum menentukan jawaban. Itu artinya apa? Bahwa suara terbesar Nahdlatul Ulama, warga Nahdien sampai hari ini tuh masih belum fix akan memilih atau menentukan capres apa yang diusung oleh yang diusung dari kader Nahdlatul Ulama. Nah, 44% ini nanti akan ditentukan setelah selesai tiketing ini tahapannya. Disitulah kemudian nanti mesin partai menentukan, jaringan kultural menentukan, mesin politik baik yang sifatnya relawan maupun juga kepartaian akan bekerja gitu. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah hasil survei tentu kami ini adalah masukan yang berharga bagi kami. Tapi untuk bicara soal elektabilitas dan kemenangan itu masih jauh menurut kami. Gitu, Mas. Oke. Jadi menurut Anda itu selisih tidak begitu banyak, ini optimis bahwa Caimin atau Gus Muhaimin itu bisa mendapat tiket dari warga NU. Begitu. Kalau soal tiket kan pasti Pak Muhaimin sudah mengantongi 9,5% dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang kalau kemudian kita koalisi dengan Gerindra sudah cukup gitu. Nah, kalau misalnya Pak Mahfud dan Bu Khofifah, pertanyaan saya ini, mau menggunakan kendaraan politik apa gitu? Oke, iya. Seorang figur setinggi apapun elektabilitasnya, tapi kalau nggak punya kendaraan politik itu seperti pemain bola, mahir, jago, tapi kalau nggak punya klub mau main di mana gitu? Oke, iya. Itu kelebihan
Caimin ya. Oke, di situ ya. Oke, yang kedua, saya dengar ini, saya mendengar ini kabar perlu diklarifikasi. Katanya Caimin ini hanya ingin menjadi kingmaker saja. Apakah akan memberikan tiket ke Pak Mahfud atau ke Bu Hovifah atau seperti apa? Kalau sampai hari ini perbincangan kita di internal DPP PKB bersama dengan pengurus-pengurus wilayah, kita sudah satu suara bahwa kita akan mengusung Gus Muhaimin sebagai calon presiden. Artinya apa, Mas Yusuf? Dengan kesepakatan ini, tentu saja posisi Pak Muhaimin adalah ketua umum sekaligus orang yang akan kita calonkan sebagai calon presiden. Jadi tidak mengambil posisi sebagai kingmaker. Kita akan mengambil posisi sebagai king ya, sebagai figur yang kita usung sendiri, tidak untuk orang lain gitu. Kenapa? Karena ini juga bagian dari apresiasi kita tentang kaderisasi di partai. Oleh karena itu kami sudah bersepakat dan sudah fix di internal PKB dan tidak ada dispute, tidak ada beda pendapat bahwa calon presiden kita adalah tunggal Gus Muhaimin, tidak untuk calon presiden yang lain sampai dengan detik ini. Keberatannya di mana nih, Mas Cenul? Ketika mengusung PKB mengusung Pak Mahfud MD atau Bu Hovifah? Sebetulnya bukan soal keberatan ya. Yang pertama tentu kita harus tanya dulu nih, Pak Mahfud memang beneran mau nyapres? Yang kedua, Bu Hovifah apakah beneran mau nyapres? Kan mereka selama ini beliau berdua belum pernah menyampaikan itu terbuka kepada publik, ya kan? Loh, kalau untuk sebuah motif politik aja mereka belum terbuka, terus bagaimana kita mau menyampaikan dukungan kepada seseorang yang untuk kepentingan yang paling konkret saja nggak terbuka gitu. Dan itu kan penting sebagai bagian dari transparansi publik, seorang tokoh nasional harus terbuka kepada publik gitu. Nggak boleh kemudian sembunyi-sembunyi mau nyapres gitu kan nggak bisa. Karena begitu orang mau nyapres dia harus declare. Karena dengan declare itu dia akan dinilai oleh publik gitu. Karena begitu dia declare maka orang akan mulai menimbang, menilai, membuka rekam jejaknya dan segala macamnya gitu. Saya kira pertanyaan kembali kepada Pak Mahfud dan juga Bu Hovifah, beneran nih mau nyapres kan gitu. Ya, kalau seandainya beneran nih Pak Mahfud, Bu Hovifah gitu kan, karena elektabilitasnya tinggi gitu ya, apa PKB akan mendorong atau mendukung gitu kan ya, rela melepaskan tiket itu kepada Pak Mahfud atau seperti apa? Kalau sampai hari ini saya kira peluang capres di PKB ada di Gus Muhaimin ya. Tapi kalau ada kader-kader NU yang ingin diusung oleh PKB, yaitu saya kira hak masing-masing orang. Tapi ada prosedur, ada tahapannya. Kan banyak kendaraan nih. PKB itu adalah kendaraan politik. Supirnya namanya Gus Muhaimin. Ketika ada orang lain yang ingin menggunakan kendaraan PKB, ngomong dulu dong ke supirnya kan gitu. Kan nggak bisa kemudian kan nggak bisa kan ada fatsun politik yang harus dilalui gitu. Ngomong baik-baik dong ke PKB. Gus Muhaimin, saya ingin nyapres. Nanti kan ada pembicaraan di internal kita. Oh ya silakan nyapres, galang dukungan, bikin survei segala macamnya kan gitu. Nanti kembali lagi ke kita gitu. Saya sudah galang dukungan, suara saya sekian kan harusnya gitu. Itu fasun politiknya harusnya begitu. Gak bisa langsung kemudian saya mau nyapres harus didukung kan, gak bisa gitu. Seandainya misalnya ada figur misalnya Bu Hovifah atau Pak Mahfud MD naik menjadi capres atau cawapres. Pertanyaan saya kan tadi itu. Mau memakai kendaraan politik apa? Misalnya dengan PKB. Saya juga perlu tanya ke Indopol ini misalnya. Apakah suara elektabilitas Pak Mahfud dan juga Bu Hovifah yang melampaui Gus Muhaimin itu adalah asumsinya berangkat dari PKB? Kalau itu berangkat dari PKB, pertanyaan saya adalah ketika Bu Hovifah sama Pak Mahfud tidak berangkat dari PKB, apakah hasilnya akan sama? Karena apa? Karena di dalam kontestasi Pilpres dan juga Pilkada itu ada beberapa faktor-faktor yang menjadi bagian dari determinan partai politik gitu. Ada banyak orang figur yang dia mengira dirinya besar dengan dirinya saja tanpa partai politik. Ketika dia pisah dari partai politiknya, dia punya publik punya persepsi tersendiri, termasuk misalnya gini. Sekarang elektabilitas Pak Ganjar sangat tinggi. Kenapa? Karena orang mengasumsikan dia berangkat dari PDIP. Ketika Pak Ganjar tidak berangkat dari PDIP, apakah sama seperti itu elektabilitasnya? Nah, saya kira lembaga-lembaga survei mengukur ini gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, menurut saya selisih di survei Indipol ini antara Pak Mahfud, Bu Hovifah dan juga Gus Muhaimin itu sangat berdekatan angkanya. Masih ada 44% pemilih NU yang belum menjawab.
Artinya apa? Bahwa ini masih sangat besar ceruk yang untuk bisa dipakai, untuk bisa dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat gitu. Kenapa Pak Mahfud tinggi elektabilitasnya, Bu Khofifah juga tinggi dibandingkan Gus Muhaimin? Karena memang Bu Khofifah dan Pak Mahfud sekarang adalah pejabat publik yang sering muncul di televisi, punya domain khusus di media massa, punya aktivitas, dia bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan di tingkat eksekutif gitu. Berbeda dengan Gus Muhaimin yang wakil ketua DPR gitu. Tentu ruang untuk bisa mengeksekusi problem-problem kemasyarakatan lebih lebih konkret dan lebih mengena kalau beliau adalah pejabat di tingkat eksekutif gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya kemudian publik lebih mengenal Pak Mahfud dan juga lebih mengenal Bu Khofifah. Kenapa? Karena Gus Muhaimin sebagai ketua partai, selain juga jabatan beliau bukan di eksekutif, selain itu juga beliau mengurus partai gitu. Mengurus partai itu juga butuh waktu, butuh tenaga, butuh stamina gitu. Sehingga boleh dibilang nggak sempat bikin pencitraan gitu, karena ya menyiapkan kendaraan politiknya ini loh. Kenapa? Karena merawat kendaraan politik itu juga nggak ringan gitu. Itu juga butuh biaya, butuh konsentrasi, butuh supporting system yang luar biasa gitu. Sementara berbeda dengan orang yang tidak punya partai politik atau tidak punya kenalan partai politik, dia tiap hari dia bisa bikin pencitraan secara personal, personal brandingnya jalan terus gitu, tanpa harus dibebani ngurusi cabang, ngurusi PAC, ngurusi segala macamnya itu gitu, tanpa harus memikirkan gimana kursi partai naik segala macamnya itu. Jadi menurut saya angka elektabilitas Gus Muhaimin dengan Bu Khofifah dan juga Pak Putin, menurut saya loh ya, belum bisa kita jadikan sebagai ekspektasi publik yang benar-benar untuk dihitung oleh PKB gitu. Kecuali kalau misalnya Pak Mahfud atau Bu Khofifah 40% misalnya gitu, mungkin kita bisa jadi berpikir ulang misalnya gitu ya, untuk melihat kans calon atau kandidat ke depan dari internal Nahdlatul Ulama. Tapi kalau cuma 14%, 11%, 9% itu masih juga di angka margin errornya Indopol kan juga gitu kan, kalau antara Bu Khofifah sama Gus Muhaimin. Jadi menurut saya, tapi saya setuju dengan usulan Prof. Vikam tadi, perlu juga pendalaman-pendalaman, kajian-kajian di internal PKB. Saya terima kasih Prof. Nanti tentu akan jadi bahasan kita di internal untuk melihat potensi kandidasi ke depan seperti apa. Tapi kita berharap bahwa kalau bisa dari internal NU ini hanya satu kandidat lah. Kita sudah belajar kok di 2004 ketika PKB punya calon sendiri, NU punya calon sendiri, dua-duanya nggak jadi kok Mas. Yang jadi orang lain kok gitu. Sudah terbukti, sudah teruji gitu. Kalau kita ya silakan gitu. Dan di kesempatan sebenarnya saya sudah sempat sampaikan juga di Prof. Vikam juga. Sudah saatnya menurut saya kader-kader NU ini berbagi peran. Bu Khofifah kalau memang beliau istilahnya selama ini punya prestasi baik di Jawa Timur, beliau masih punya kesempatan jadi gubernur satu kali lagi untuk mengamankan agar Jawa Timur tetap dipegang oleh kader NU. Pak Mahfud MD juga begitu. Kalau nanti Pilpres PKB menang lagi bersama dengan pasangan yang kita usung, saya kira Pak Mahfud juga masih punya kans untuk masuk di jajaran kabinet. Jadi kita tidak ada yang kehilangan gitu.